Oke. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang yang hadir hari ini? Ada 51 orang karena saya tidak dihitung ya. Tidak ada 51 orang. Hari ini kita masih training cara mengajarkan dulu Al-Qur'an. Nah, kita lihat ada Yuli nih hadir ya. Yuli. Kita mah akan rutin kayaknya nih. Kalau malam minggu akan ada kajian tentang khusus Quran saja. Ya, pokoknya malam minggu ya kita manfaatkanlah. Kalau orang lain mah jalan-jalan gitu kan ya. Orang lain mah jalan-jalan gitu malam mingguan ya kita mah malam mingguannya dengan Quran. Ya, kita malam mingguannya dengan Al-Qur'an. Kita mencoba mendekatkan diri dan menjadi ahlul Quran. Baik, hari ini saya mau opening dulu supaya Anda paham dulu isi tentang buku ya, bukunya tahqiq. Nah, jadi buku tahqiq ini langsung aja ya. Jadi buku tahqiq ini ada 2 jilid sebetulnya dalam satu buku. Jadi dengan motonya kita mengkaji dari tepi dan mengeja dari mula. Nah, ini sebagai apa ya? Sebagai bentuk ketawaduan penulis sajalah. Buku ini lebih kepada mengkajinya dari pinggir sekali gitu ya. Dan kita akan mengeja dari mula, artinya dari awal. Nah, kemudian ada di sini nanti ada petunjuk kalau Anda punya buku tahqiqnya, silahkan saja Anda buka sambil dibuka ya, sambil dibuka. Jadi target kemampuan di buku 1 ini, 1 melafalkan bunyi huruf secara benar dan tepat. Ini kuncinya. Jadi kunci awalnya ada di sini ya. Jadi ada di sini, ada di supaya mampu melafalkan huruf secara tepat dan benar beserta tanda bacanya. Tanda bacanya pun jangan sampai tertukar. Mana yang harus dibaca A, mana yang harus dibaca An gitu ya. Dan mampu membaca huruf sambung. Nah, target buku 1 itu hanya membaca huruf sambung, bisa menyambungkan saja dulu. Ya. Ini. Jadi indikatornya 1, praktik makhraj tidak keliru dan tidak tertukar. Jadi nanti sasaran Anda mahasiswa itu ya. Jadi mahasiswa itu nanti sasarannya adalah bagaimana supaya mahasiswa itu makhrajnya tidak tertukar. Itu aja dulu. Nah, jangan sampai bo ketemu tertukar dengan zo gitu ya. Atau ja dengan kho itu karena kemudian praktek membaca bunyi, tanda baca juga tidak keliru. Mana A, mana in, mana ditasydid, mana tidak, itu kuncinya. Kemudian praktek membaca huruf sambung di awal, di tengah, dan di akhir sudah benar. Dan terakhir adalah praktek membaca alif lam komariah dan alif lam samsiah. Jadi ada 4 poin sebetulnya di buku 1 itu ya. Nanti di sini juga Anda harus baca petunjuk praktis pengajarannya. Jadi 1 Anda memberikan contoh cara membunyikan huruf dan diulangi oleh peserta. Kemudian pada saat praktik baca, fokuskan pada ketepatan dalam mengaplikasikan teori yang telah diberikan. Jika pada bacaan lain masih ada yang keliru dan berkaitan dengan materi yang belum diberikan, maka biarkan saja dulu. Jadi misalnya materinya belum Anda berikan, tapi dia masih salah, biarkan saja dulu. Ya, biarkan saja dulu. Jadi tetap fokus pada materi yang telah diberikan oleh kita. Instruksikan peserta untuk menunjukkan bacaan yang berkaitan dengan teori dari setiap materi pada bahan praktik baca. Nah, ini nih. Ini sekarang huruf hijaiyah.
Saya sebutkan huruf hijaiyahnya huruf hijaiyah mandiri, tidak bersakal. Ini harus benar gitu. Ya. Jadi misalnya perkenalkanlah bunyi huruf alif itu kayak begini. Jadi bunyi apa menyebutkannya adalah apa? A, alif. Oke, sebentar kita break dulu ya. Karena sudah masuk azan. Cara mengajarkannya satu gini. Jadi alif ini ada saya bagi-bagi ya. Ada 3 kelompok bentuk huruf sama, yang membedakan adalah titik. Jadi fokuskan si siswa itu atau si peserta itu pada bentuk-bentuk huruf. Kan hampir sama nih. Misalnya Anda bisa asosiasikan bentuk huruf ini dengan misalnya mangkok ataupun apa, tapi yang membedakan adalah titik. Jadi formasinya adalah 3, 3 dan yang lainnya jadi 2. Ya. Dalam huruf Arab itu 1, 3, 3, 2. Coba Anda perhatikan. Yang 3 huruf ini hanya batasa. Ba, ta, sa, s. Ini kalau ditransliterasikan menjadi as. Jadi sa, ya bukan sa, tapi sa. Nah, ini keta, kemudian ini jadi ba, gitu ya. Nah ini bukan ja, ya, tapi jim. Nah, karena belum ada harokat. Jadi fokuskan dulu semuanya ke sana, gitu. Ya, biar nanti ini kasusnya apa? Kasusnya banyak orang yang baca huruful muqatta'ah di dalam Al-Qur'an jadi dibacanya begitu. Misalnya alif lam mim menjadi alama gitu. Dibacanya banyak kasus-kasusnya begitu. Maka harus tahu dulu huruf hijaiyah mandiri itu seperti apa. Ya. Ini jim, ini ha, ini kha. Nah, kha itu harus kedengaran KH-nya. Jadi ada patokan membunyikannya ini, gitu ya. Kha. Nah, jadi ini bentuk huruf sama, tetap yang membedakan adalah titiknya. Jim, ha, ho. Jadi minimal ada di otak mereka itu, di pikiran mereka itu, terekam bentuknya dulu. Yang membedakan adalah titik. Ya. Kemudian ini juga sama. Dal, bentuk huruf sama, yang membedakan adalah titik. Nah, da dan za digigit ya. Da dan za. Kemudian ro dan zai. Hampir semua, pokoknya formasinya jadi begini. 1, 3, 3, 2. Yang lain 2 bentuknya yang sama itu. Ro, sin, shin. Tuh. Sin dengan shin bentuknya sama, bedanya titik. Sod dengan dot bentuknya sama, bedanya titik. To dengan zo bentuknya sama, bedanya titik. Ain dengan gin bentuknya sama, bedanya titik. Itu yang harus dianalisis. Jadi minimal sampai sini dulu. Yang memiliki kemiripan atau kesamaan 19 huruf. Ini harus betul-betul mahasiswa menguasai. Jika mahasiswanya memang belum tahu sama sekali, ya, ini harus diberikan pertama kali, ya. Kemudian sekarang baru baru di sini adalah asosiasi. Asosiasi artinya menyerupakan. Gitu. Misalnya Pak, bentuknya hurufnya hampir sama, pembedanya adalah ekor pada huruf dan jumlah titik. Ekornya agak begini. Jadi minimal sama mahasiswa terbayang gitu. Ada di bayangan. Kemudian kap, ya bayangkan seperti boot yang menggunakan tali lah, sepatu boot gitu. Ini ada talinya lah gitu. Supaya apa? Mempermudah ingatan saja. Ini mempermudah. Lam, bayangkan pada pancingan lah yang punya kail. Kemudian mim, ini bayangkan dengan kepalan tangan. Kemudian nun, ini bayangkan dengan mangkuk yang di dalamnya ada naon lah gitu ya. Yang penting bagaimana kamu mengasosiasikannya, mau nauge, mau
Bakso kayak titiknya itu mau dianggap apa terserah. Mau bayangkan dengan angka 9. H bayangkan apa? Bunga kuping gajah lah, bisa kan begitu ya. Terserah. Kemudian bayangkan ular kobra yang akan mematuk cus gitu ya, hamzah itu, dan ia bayangkan dengan angsa. Ini pola asosiasi. Nah, setelah lembar siswanya apa? Coba ketika di sini dia suruh menuliskan. Misalnya di sini tulisannya apa? Alif, ba, ta. Nah, ini benar nggak nanti nulisnya? Seperti ini nih. Yang TS ya, as. Nah, ini betul nggak nanti di sini dia nulisnya? Alif, misalnya dia tulis aja, nggak apa-apa. Dia harus hafal dulu tulisannya. Alif, ba, ta, sa, dia tulisannya udah benar belum? Gitu. Jim, ha, kho. Nah, ini jadi nanti Anda di lembar ini harus memeriksa tulisan-tulisan mahasiswanya. Da, za, ro, zai, sin, shin. Kalau shin ini berarti ada S dan Y. Kalau sya itu salah karena ini huruf tunggal. Bisingke maca yasin ya, jadi yasha gitu. Kan salah ya. Nah, maka harus ya yasin. Ini tentang karakter huruf hijaiyah kita. Jadi formasinya 1 3 3 2. Ya. 1 3 3 2, lihat. 1 ya. Yang lainnya 3, artinya 3 bentuk yang sama. 3 bentuk yang sama, kemudian 2 bentuk yang sama. Cuman yang fokus pembedanya adalah di titik. Oke, jadi ini materi yang pertama harus diberikan. Pastikan semuanya sudah betul. Jangan pernah sekali-kali melanjutkan kalau ini belum dikuasai dengan baik. Misalnya masih tertukar, ini jadi short gitu tulisannya itu. Nah, ini jangan sekali-kali pernah melanjutkan. Betul-betul harus benar gitu. Harus paham dan harus dikuasai. Ini hal yang paling dasar. Ibarat ngebangun rumah, ini adalah fondasinya. The next, kemudian baru sekarang nih, berilah titik pada bentuk huruf berikut sesuaikan dengan bunyi pelafalannya. Nah, dia disuruh memberikan titik di sini. Misalnya kalau ta apa? Bagaimana dia titiknya? Kalau ba gimana? Kalau sa gimana? Apakah masih tertukar atau tidak? Kemudian kho seperti apa? Jim seperti apa? Sin. Nah, ini kira-kira titiknya berapa coba? Yang ini. Ini ada titik nggak? 3, Nah, Pak. ya udah Tiga, biarkan mereka memberikan sebuah titik. Ini sebagai bentuk monitoring kita bahwa hal yang paling dasar sudah dikuasai. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Nah, setelah dia titiknya, baru dia tuliskan hurufnya. Ini mengecek apakah hafal atau tidak bentuk hurufnya. Harus sudah hafal dan tergambar gitu. Kalau alif dia gimana nulisnya? Kalau ba seperti apa? Kalau ta seperti apa? Kalau sa seperti apa? Kalau jim seperti apa? Kerasa ya? Ini ya, paham ya? Jadi satu Anda perkenalkan, bunyikan di sini. Kemudian pada latihan 1, anak atau siswa menuliskan ini. Peserta kita menuliskan ini. Bunyinya apa? Alif, ba, ta, sa, jim. Kemudian ini ta, ba, sa, kho, jim. Nah, ini seperti apa? Gitu ya. Kasih titik. Nah, ini tulis huruf Arabnya di halaman 8. Nah, kemudian setelah angka 8 sampai latihan 4 ini sudah selesai, latihan 3 baru masuk ke latihan 4. Ini untuk ngecek ya kaf, bo sudah betul nggak? Pelafalan fonologinya sudah betul nggak gitu ya. Bunyi dia membunyikannya sudah betul atau tidak. Karena kalau di sini mah hanya tulisan. Kalau yang di sini. Nah, kalau yang di sini hanya tulisan. Tapi kalau di sini sudah praktiknya dia membacakan. Pastikan tidak ada yang keliru, tidak ada yang tertukar. Ini sampai pada halaman 9, jangan sampai ada tertukar. Bila masih ada yang salah,
ulangi terus sampai tidak ada yang keliru dan salah. Jangan sekali-kali berani Anda sebagai instruktur melanjutkan bacaan mahasiswa. Karena nantinya akan lebih ngaco. Gitu. Akan capek. Pastikan semuanya menguasai. Dan ini biasanya orang-orang yang ada di level ibtidah 1 atau ibtidah 2 di sini. Jadi ibtidah 1, ibtidah 2 harus memiliki ini dan diisi, diperiksa dan diparap oleh Anda. Ya. Karena nanti kan ada pelaporannya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan, kita masuk ke tanda baca. Sampai sini dulu untuk mengajarkan huruf hijaiyah. Dan itu cukup satu pertemuan. 1 sampai 2 pertemuan. Nah, sebelum Anda melanjut, ada tesnya ulang-ulang ini. Di halaman 9. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Nah, di sini cukup? Cukup, Bapak. Sudah dipahami. Jadi kita lebih kayak di awal mah, ini apa, lebih kayak bisa menggambarkan si huruf hijaiyah itu tuh kehidupan sehari-hari apa biar Ya, dipermudah. hubungkan. Ya, semacam kalau saya kalau ke mahasiswa yang dewasa suka begini. Kenapa sih huruf jim itu jahaho? Ya, kenapa jahaha? Nah, ini kalau dalam bahasa tasawuf itu ada tajalli, tahali, dan taholi gitu ya. Ya gambarkanlah misalnya ini perjalanan hidup kita sebetulnya harusnya begini. Kita berawal dari perut, kemudian menjalani kehidupan dan nanti kita akan kembali kepada Tuhan. Makanya titiknya di atas. Ya pokoknya terserah bagaimana Anda berinovasi ya di sini. Oke, ada pertanyaan dulu lagi? Cukup ya? Kita lanjut nih. Ke materi kedua. Tentang tanda baca Al-Quran. Jadi nanti ada tanda bacanya itu semuanya ada 8. Kasih tahu kepada mereka setiap tanda baca itu ada 8. 1 ada tanda baca fathah. Seragamkan semua gunakan fathah. Jadi jangan gunakan jabar ya. Jabar, JR, jangan. Sudah seragamkan semuanya dengan menggunakan istilah apa? Fathah. Ya, fathah ya. Itu aja fathah, kasroh, domah. Fathah, kasroh, domah. Berarti nanti akan mengajarkannya 3 dulu. Fathah, kasroh, domah. Habis nanti itu untuk meminimalisir begini, karena mereka sudah tahu jim, ketika dikasih A, oh kan bunyinya A, jadi nantinya jima gitu. Ya, jangan begitu. Ya, nah, itu salah juga gitu. Ya. Atau ditambah kasroh jadi jimi gitu. Ya. Kan taunya huruf jim. Jadi Jimmy gitu. Nah, jangan jadi begitu gitu. Nah, baru disinilah mulai kita. Kan kalau tadi mah huruf hijaiyahnya mandiri, nah sekarang sudah harokat. Gitu ya. Jadi ada fathah, ada kasroh, ada dhamma. Ini bunyinya A, I, O. Nah, ini tanwin fathah. Sudah kita gunakan istilah dengan menggunakan fathatain. Ya. Paham? Fathatain. Ujungnya selalu ada N. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, sun, jan, jin, jun. Nah, kayak begitulah. Ya. Nah, kemudian ada sukun dan kasroh. Kita sukun dan tasydid. Jadi 8 ini sebagai dasar. Nah, kita masuk
Nah, misalnya a, ba, ta, ini mulai seperti itu. Jadi jangan alipa, ba'a. Nah, jadi jangan sampai karena mereka memahami dari awal tadi dengan huruf hijaiyah mandiri ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Sa jadi jim, jadi jima, nah, gitu. Tapi apa? Ja, ha, kemudian kho. Satu kali Anda sebutkan, kemudian mereka mengikuti. Itu aja. Ya. Baru lapalkan dari kanan ke kiri. Ini cek pasti ini kata kuncinya ada di sini. Ada di dua huruf ini. Ya. A dan A itu harus beda. Alif, bunyi alif dan bunyi ain itu beda. Jadi untuk meminimalisir kesalahan dalam membaca ta'ud. Kadang-kadang begitu ya. Tapi harusnya ya, alif dan ain. A dengan ain di ujung hidung ya. A, ha, kho, ha, ha. Ini memastikan supaya benar-benar beda huruf, beda bunyi gitu. Coba saya minta Ayu nomor 1 baca yuk dari kanan ke kiri. Ke kanan, dari kanan ke kiri, Pak. Ya, ada ke sini berarti. Iya. Coba A, ulangi. ha, kho, a, ha, kho, ha, Nah, ta, pastikan. Udah sampai sini aja dulu satu nomor. Ulangi lagi. a, ha, kho, Kurang ini. Kho. kho, Ulangi. Ya. a, ha, kho, ha, ha. Nah, coba. Tuh, bagus. Ya Pak, nomor Ya. 1 Pak. Bismillah. A, o, ha, kho, ha, ha. Nah, coba Sakti. A, ha, kho, ha, ha. Ulangi lagi. Di ininya kurang. Di A-nya Ha. kurang. Ulangi dari awal, Pak. Ya. A, ha, A, 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 pang di ujung hidung. Nah, ha, kho, kho-nya kurang. kho, Kho-nya kayak orang ngorok. Kalau tidur ngorok gimana? Kho. Kho. Nah, Kho. jadi harus banyak latihan tidur ngorok ya. Jadi gimana bacanya? Kha, ulangi. kho, Kho. kho, Ya, terus. So. ha, ha. Coba Yuli, nggak apa-apa Yul, walaupun udah kori, tapi bisi dan salah. So, nomor hiji. A, Mm-mm. ha, Mm-mm. kho, ha, ha. Nah, sing lemas gitu. Ratna. A, ha, kho, ha. Ulangi. Ini bedain nih. H dengan H. Gimana? Ha, ha. Gitu, Pak. Nah, salah. H-nya ini kalau ini ada di dada. H. Oke. Ha, ha. H-nya H. Kayak kamu kalau pedas gimana? Suhah apa suhah? Gitu. Hah? H. Ah. Ha. Ha gitu. H. H. Ha. Ha. H yang begini nih. Kalau kamu kepedasan gimana sih kalau orang pedas? Ratna jurusan apa? Ratna dari prodi apa? PGSD, Pak. Kayak orang yang kepedasan lah. H. Gitu. Ya. Ha. Nah. Coba Kumail.
Itu, Pak. Hmm. Ya, Pak. Yuk. A, ha, ho, ha, ha. Ah, coba Diana. A, ha, ho, ha. Nah, tolong bagaimana cara Bapak mengajar kepada Anda, samakan ketika Anda nanti mengajar kepada teman Anda nanti, ke adik tingkat. Paham semua? Ya. Kemudian, coba sekarang. Ini, yang kedua. Anissa Viola, bolehlah. A, po, da, za, zo, do. Nah, tadi ini kalau kita transliterasikan kan hurufnya T, ta. Kalau ini TH, jadi to. Apa? To. Suara saya jelas? Jelas, Pak. To. Kemudian ini da. Da. Ya. Kemudian ini za digigit ujung lidahnya. Za. Ya, digigit ujung lidahnya za, tapi jangan keras-keras ngegegel nangke bisa jadi barusuk. Ya, za. Ya. Kemudian ini zo, ZH, ini DH. Zo, do. Oh, beda. Nah, coba Nurjana. Coba Nurjana. Nur dari prodi mana Nur? Sambil diperkenalkan ya, saya masa sama apa anak didik sendiri nggak kenal, saya takutnya begitu. Silakan. Nur dari mana Nur? Dari PGSD, Ya, Pak. so. A, po, dal, za, zo, bod. Jangan dod. Karena sudah ada haroka. Oh iya, mohon maaf, Pak. Iya, nggak apa-apa. Sap. Ulangi, Pak. Ta, po, dal, za, zo, bo. Sip. Coba. Maju ke Adinda. Adinda dari mana Adinda? Dari prodi PGSD. So. Sekarang yang ini Adinda. Yang nomor 3. Iya, Pak. Ja, za, sa, sa, sha, shod. Sho. Kalau sha. Kalau sha ini kayak orang apa ya? Tahu nggak gebahayam? Iya, Bapak. Syuh. Nah, gitu. Bukan siuh, tapi syuh. Bukan siuh, tapi syuh. Kan gitu ya. Atau hush. Kan begitu ya. Oke, coba Fadilah. Fadilah dari mana Fadilah? Assalamualaikum Bapak, saya dari prodi PGSD Penjas, Pak. Sok deh. Ja, za, sa, maaf Pak. Iya. Ja, za, sa, sha, so. Dengarkan. Ja, za, ada decisan. Za, sa, kemudian sa, kemudian sya, kemudian so, soang, soto. Ini kayak soto, kan tidak soto, tapi apa? Soto. Ulangi lagi. Halo. Yuk. Ja, za, sa, sha, so. Sip. Ada lagi yang mau nyoba? Siapa? Ya, silahkan. Perkenalkan. Siapa? Pokoknya anak-anak UPTK mah harus berani tampil lah. Harus pede. Kalau berbuat baik mah jangan ini. Siapa? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Pramana dari
Prodi PGSD, Pak. Ya, so. Ja, za, sa, sho, sha, so. Oke, ulangi. Ja, za, sa, sha, so. Oke, paham nggak? Kebayang nggak nanti cara ngajarnya? Kebayang ya? Paham. Paham, Pak. Oke, saya lanjut ke sini. Nah, ini juga sama. Lafalkan bunyi huruf di bawah dengan benar. Apabila ada yang keliru, tutor diwajibkan mengingatkannya kembali. Ulangi sampai betul-betul dikuasai. Satu-satu aja. A, ba, ta, sa, ja, ha. Udah, benar nggak? Itu bacaannya. Cek. Harus setiap barisnya itu harus benar. Tidak boleh ada yang keliru. Ini dengarkan. Ini ada tahapan. Pada latihan pertama, bacanya dipisah. Contoh, A, ba, ta, sa, ja, ha. Oke, itu pada latihan pertama. Pada latihan kedua, ini per kolom dalam satu napas, tanpa jeda. Contoh, aba, tasa, jaha. Kalau tadi ada jeda setiap hurufnya. Kalau biasanya ada jeda, orang mikir dulu kalau huruf yang di depannya itu apa. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ini sudah latihan-latihan ini supaya melatih refleks gitu ya. Melatih apa? Refleks. Jadi gini. Aba, tasa, jaha. Nah, harus begitu. Jadi salah kalau bacanya kalau di latihan ini begini. A, ba. Salah. Tapi makanya bacalah 2 huruf di setiap kolom tanpa jeda. Oke? Ini untuk melatih refleks. Jadi nanti begini. Aba, tasa, jaha, daza, roza, sasha, sodo, tozo, ago, fako, kala, mana, waha, aya, ya'a, hawa, nama. Nah, jadi harus begitu. Paham? Nanti jadi tolong yang instruktur itu memperhatikan perintah ini. Nanti juga akan semakin banyak. Kalau ini 2, nah ini sudah mulai 3. Ini gimana bacanya? Coba. Siapa yang mau coba? Indah, boleh Indah. Coba. Boleh, Bapak. Ya. Abata, sajaha. Jadi gitu. Tanpa jeda. Adinda, lanjutkan. Dazaro. Nah, itu masih ada jeda. Dazaro. Gitu harus cepat. Dazaro. Tapi bukan hanya cepatnya, tapi harus diperhatikan ketepatan bunyinya. Oke? Iya, Pak. Yuk. Dazaro, za. Iya. Kan? So. Iya. Yuk, latihan terus. Dazaro, Terus. za. Bener, Bapak. Yuk. Jasasa, jasasya. Sap. Zasasya. Pak. Jadi perpindahan bunyi hurufnya itu cepat gitu. Dazara, jasasya. Gitu. Antara pergantian sin dengan sya itu cepat. Zasasya. Jadi bukan begini. Da-za-ro. Za-sa-sa. Jadi jangan sampai terbata-bata. Ini untuk melatih frekuensi dia membaca gitu. Supaya refleksi juga, refleks gitu. Ulangi, semua jangan semua ada jadi ganeng kena dina Juma. Shirley boleh Shirley. Ya, Pak. Yang pertamanya doang, Pak. Iya, yang nomor 3 dong sekarang maju. Oh, nomor 3. Sodoto. Sodoto. Ya, pokoknya jangan pakai ya. Ya.
Sokoto. Terus? Doa. Go. Ya betul. Ya kan tidak ada kata sok. Ya, yang lain coba Anissa Isabella. Nomor 4 Anissa. Sakoka. Lamana. Siapa lagi yang mau lanjut? Sok. Boleh Junior? Ada? Orangnya ada nggak? Ada Bapak. Ya, nomor 5. Waha'a. Wish. Saya. Ulangi. Waha'a. Jangan A. Ini mah A. A. Iya, bukan Ain Oh, itu iya. mah. Hamzah. Iya Pak, iya. Waha'a. Yaya A. Nah, gitu ya, harus cepat. Coba Tiara, ada Tiara Hasanah? Ada Pak. Yo, nomor genap. Hawana. Malaka. Jadi jangan malaka, gitu aja. Sok. Ulang lagi dia Pak. Iya. Hawana. Malaka. Bukan gitu bacanya. Hawana. Nah, gitu aja. Jadi bukan diputus-putus. Malaka. Malaka. Ya. Terus. Siapa lagi? Diana Pak. Ya, sok Diana. Ofawo. Aldoto. Nah. Jadi kuncinya di sini apa? Frekuensinya. Oke, ritmenya supaya lebih kalau dari latihan awal ini hanya satu-satu kan? Itu hanya menguasai a, ba, ta. Nah, mulai dipercepat. Aba, tata. Sampai harus begini. Aba, tasa, jaha, daza, roza, sasha. Jadi terlihat bunyi refleksnya gitu. Nah, begitu juga nanti sampai yang lain, sampai yang kasroh polanya sama. I, zi, ti. Nah, ini juga sama nantinya. Tuh, ibtc. Nah, ini langsung ke kedua huruf. Ya. Begitu juga sampai ke u. Sama. Jadi fungsinya terus di sini melatih bunyi huruf. Jangan dulu mikirin huruf sambung lah gitu. Ya. Pokoknya bunyi hurufnya harus terlatih. Ketika bunyi U, ketika bunyi I, ketika bunyi A. Begitu juga. Nah, ini iti, I, A, hi, A, khohi. So, kira ya rada lumayan ya. Ya, so. Penny. Yo. Ini Pak. Ya. Iti, akhira, khohi. Ulangi. Iti, akhira, khohi. Terus? Tiupu, tita, zida, zilbo. Titu, tita. Nah, tita. Nah, itu kan harus beda. Ulangi. Tiupu, tita, zida, zilbo. Zilzo. Zilbo. Nah, coba Alma. Lanjut. Ya. Lanjut Pak. Yang ini. Jizu. Ziji. Sisa. Sishi. Nah, ada peran nanti di sini. Ini 3 huruf. Ini evaluasi harokat semuanya. Baik kasroh, baik domah ataupun patah. Ya. Tilatu. Oh, tapi harus benar. Mana bunyi ta, mana bunyi to. Tilatu, tihuta, dihuza. Jadi kayak begitu. Zibazo. Paham? Tapi hurufnya masih pisah-pisah gitu.
Ya, masih bisa ini supaya mereka itu mengenal dulu huruf aja dan bunyinya tepat dan benar. Ini saya pikir keistimewaan buku tahqiq itu di sini gitu. Kalau ini sudah betul, saya yakin kesananya mudah. Anda nggak akan terlalu repot kayak Iqra lama. Ya. Lama itu Iqra itu. Dari jilid 1 sampai 6. Mau kapan? Sementara kita punya waktunya 1 semester. Hanya dikasih waktunya mungkin 8 pertemuan. Gitu ya, atau 10 pertemuan lah sampai 12 pertemuan. Jadi buku ini harus tuntas 12 kali pertemuan. Ya. Dan nanti programnya Anda yang nyusun. Mau sampai mana kemampuan anak itu, sampai mana, sampai halaman berapa setiap kali pertemuan itu. Ya, kan kalau Anda mah mungkin 1 minggu itu sampai 3 kali ngasihnya. Kan ada yang sifatnya seminggu sekali, tapi kalau Anda mah mentreatmentnya 1 minggu 3 kali. Jadi nanti dengan 10 orang, jangan dijadwalkan hari Sabtu ya. Karena hari Sabtu khusus untuk kita. Ya, khusus untuk para pengurus. Setelah di sini latihannya, kita langsung masuk ke bahasa Arab gitu nantinya. Tapi supaya pelafalan gitu. Tetap aja ada kaitannya. Walaupun Al-Qur'an, tapi kita akan kasih apa? Dan ada nanti kalau bisa mah ada setoran hafalan Quran. Ya, setoran hafalan Quran misalnya Adinda udah sampai mana sih hafalannya? Gitu ya, setoran aja ke Bapak. Langsung kalau hafalan langsung ke Bapak. Ya. Nanti saya punya target, misalnya pas pertemuan Pak, boleh saya store. Itu mah tidak ditarget, pokoknya minimal lah tuh untuk UPTK mah lulus UPI di UPI teh 1 juz minimal juz 30 lah. Kalau orang lain 30 juz ya minimal, ini mah juz 30 mah betul-betul sudah kekuasai. Ya, tapi jangan jadi beban. Harus enjoy saja gitu. Harus dinikmati. Ya, sampai sini dulu lah mungkin ya. Pola-polanya sama sebetulnya ngajar. Ya. Tuh, pola-polanya hampir sama. Ritmenya. Nah, jadi di sini mahasiswa sudah mulai masuk ritme dan nanti setelah selesai huruf hijaiyah ini, nah ini ujiannya evaluasinya. Evaluasi akhir materi keseluruhan itu ini. Tapi ini tidak boleh ada jeda gitu. Tiwan kin batun a. Sok kumaha. Jadi ini harus 1 nafas. Tiwan kin batun a. Tapi nggak boleh panjang. Gitu. Tiwan kin batun a. Rifantin darunda. Paham? Jangan dulu opan tanwin ketemu dah jadi Pak darunda. Jangan dulu. Nanti belum itu mah. Jadi jangan dicampur-campur. Ya. Pokoknya yang penting tepat dulu refleksnya. Nah, baru nanti mulai masuk ke tanda sukun. Misalnya baba jadi bab. Aa jadi a. Bab. Tat. Sas. Jaj. Hah. Dad. Zaz. Rar. Zar. Zaz. Sas. Shash. Gitu ya. Jadi ini sampai sinilah ya. Tanda bata tasdid. Nanti untuk minggu depan kita akan gimana nih? Mau per ininya dibedah masing-masing atau tetap saya cuma memberikan gambaran clue-nya? Gitu. Gimana? Saya hanya memberikan gambaran clue-nya saja. Oh, ini buku 1 itu begini cara ngajarnya. 1 menjelaskan huruf, kemudian membaca ritmenya. Nah, gitu. Tapi ini harus tahapan demi tahapan harus diikuti. Jangan ada yang dilangkahi gitu aja. Proses ini jangan sampai dilangkahi. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi sebelum ngajar Anda pun harus latihan. Ya. Misalnya basi basatab. So, basi basatab. Kan masalahnya tanpa jeda. Jadi setiap tanda jeda pastikan bahwa mereka itu tidak mengambil nafas gitu ya. Nah, nanti
minggu depan kita akan mulai melatih huruf sambung. Ya. Sekarang kan huruf hijaiyah. Berarti huruf hijaiyahnya sudah tuntas cara mengajarkan huruf hijaiyah. Oke? Ada pertanyaan? Yuli masih hadir, Yuli? Hadir, Pak. Ya, Yuli nanti mungkin Yuli kan sudah punya pengalaman nanti ngajar, jadi berbagi saja sama teman-teman di sini. Ya, pokoknya ini UPTQ targetnya untuk pengurus ini. Jadi saya ingin apa ya, punya target tersendiri lah. Ya, jadi minimal tahu terjemah atau kita mau mengkaji terjemah Anas dengan asbabun nuzulnya boleh kita. Ya, berarti pegangan untuk anak tutorial anak UPTQ mah Quran terjemah ya. Kita akan mulai dari kajian surat An-Nas gitu, terjemahnya gimana, terjemah lafziahnya gimana gitu ya. Kayaknya begitulah ya. Sambil kita mengenal kosakata dalam bahasa Arab ya. Secara tidak langsung kan begitu. Pokoknya nanti kalau sudah selesai saya menyampaikan bagaimana mengajarkan buku ini, baru kita akan masuk ke materi untuk meningkatkan kemampuan Anda. Ya, oke. Nah kalau luring mah ya kita bisa pelatihan 1 hari sampai 3 hari di rumah saya yang di rumah di Wado gitu. Ya ada tempat rumah ya. Yuli pernah nggak ya? Pernah ya? Belum pernah, Pak. Yang ke Wado mah. Ada nanti di rumah di sana agak cukup besar lah untuk Lampung. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Izin Bapak, izin bertanya. Ya, silakan. Begini Bapak, kebetulan saya juga kan ikutan kampus mengajar semester itu. Terus kebetulan masuknya ke sekolah Islam terpadu gitu Bapak. Yang berbentuk yayasan, dan kebetulan mereka juga mengajarkan tahsin tahfidz dengan metode UMI gitu Pak, metode UMI. Nah, terus saya juga waktu itu dites ketika menggunakan metode tahqiq mah huruf istilah itu boleh agak ke depan mulutnya kan ya, misalkan shin itu kan agak ada ke depan gitu mulutnya. Nah, sementara di metode UMI itu katanya tidak boleh. Apakah bagaimana Bapak yang baiknya gitu ketika huruf istilah menggunakan tanda baca fathah seperti itu Pak? Ya, itu artinya sebetulnya sama lah. Anda jangan terpaku pada gerakan, yang penting mah bunyinya, fonologi itu berarti ya. Ini masuk ke ilmu fonologi. Fonologi itu artinya membunyikan sebuah huruf. Nah, kalau masalah perbedaan itu sebetulnya masalah khilafiyah gitu ya. Masalah khilaf kayak batal nggak wudhu sama laki-laki dan perempuan hanya sebatas itu menjadi masalah ya. Min syarri ya pasti kumah nyebutkan min syarri tanpa monyong ke depan huruf sya. So, ya kan? Kayak bilang 1000 nya pasti rada manyun atau 1000 gitu pasti begitu atuh. Kecuali bahasa Cina seceng bakal nyengir. Ya kan? Nah, itu aja. Oke, ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya Bapak. Ya, gimana Mbia? Jadi gini Pak, untuk di Ibtidah 1 Pak, apakah baiknya kita, kan biasanya kan suka ada, kalau misalkan kemarin gitu Pak, sebelum itu tadarus dulu gitu Pak. Nah untuk posisinya di Ibtidah 1, apakah kita boleh langsung masuk ke Quran atau misalkan kita langsung saja masuk ke materi untuk melancarkan yang ada di Ibtidah 1, 2, 3 mah gini lah. Saya kasih tahu aja, kalau untuk Ibtidah 1, 2, dan 3 mah sudah langsung aja ke inti materi ya. Itu dah geus puguh macana oke pabelit keneh ya. Sudah saja bantai itunya saja gitu, penyakitnya dibantai. Anda harus jadi, kita kan sebetulnya UPTQ ini sebagai klinik ya, kata saya juga klinik baca Al-Quran untuk memberantas penyakit
yang melekat pada mahasiswa. Pada 12 tahun mereka itu belajar tentang PAI, itu pendidikan agama Islam. Ini buktinya apa? Kenapa masih banyak mahasiswa, tingkat mahasiswa yang belum baca Quran? Kenapa? Satu, faktor kepedulian orang tua nih. Ini harus diperhatikan. Pertama, bisa jadi orang tuanya juga nggak bisa baca Quran. Benar nggak? Karena tidak ada motivasi dari orang tuanya untuk mendidik anak yang bisa baca Quran. Saya akhirnya menyimpulkan bahwa ketika ada anak-anak yang tidak bisa baca Quran, saya yakin itu orang tuanya bermasalah juga tuh tentang baca Qurannya. Coba Anda cek ya, ini harus ada pembuktian bahwa sebuah mahasiswa tingkat level mahasiswa, kalau masih anak kecil mah SD, SMP mah wajar karena mungkin itu masih dalam tahap belajar. Tetapi kalau sudah level mahasiswa, tapi dia tidak bisa membaca Al-Quran, pertama, saya pastikan bahwa orang tuanya pun bermasalah dalam baca Quran. Kedua, selain orang tuanya, akhirnya apa? Tidak ada motivasi. Tidak memberikan dorongan, tidak memberikan motivasi kepada anaknya. Gitu kan? Al-Quran itu sebetulnya modal sosial. Selain modal akhirat, Al-Quran itu juga modal sosial. Apa modal sosialnya? Modal pergaulan loh. Anda sekarang jadi mahasiswa, suatu saat Anda akan kembali ke masyarakat. Benar nggak? Ya, ada orang tidak akan selalu muda. Kita ini nanti gabung di masyarakat. Kalau Anda di kampus, gaul teh setara, gaul teh pergaulan teh. Karena faktor akademik, pendidikan. Makanya raramung gerang ngobrol jeung anu satara mah. Karena Anda homogen gitu. Anda itu homogen masuknya. Umur sama, tingkat pendidikan sama. Tapi kalau sudah kembali ke masyarakat, itu masyarakatnya heterogen. Tingkat pendidikannya ada yang tamat SMP, ada yang tamat SMA, kadang-kadang ngobrol oke. Sok rada semut teu nyamung gitu kan. Kita berpikirnya sudah hot gitu ya. Higher order thinking skill. High order thinking skill. Artinya sudah kalau dalam taksonomi Bloom itu sudah dari C4 sampai C6 gitu. Kalau teori Bloom itu. Nah, kadang-kadang kita kembali ke masyarakat, pola berpikir masyarakat itu masih dalam tataran C1 sampai C3. Nah, kadang-kadang jadi apa ya, beda gitu tingkat kognisinya. Tetapi kita juga nih yang seringnya jadi benturan karena anu mahasiswa sok ngerasa diri pintar gitu. Anu balat oke sok sarua ngerasa diri pintar eta sok jadi pagedrug teh pasea we tungtungna teh. Gitu ya. Justru kita harus lebur dan Al-Qur'an itu adalah modal sosial. Coba nanti ada pengajian misalnya pasti akan bersentuhan dengan Al-Qur'an. Itu kan pergaulan biasanya lamun ibu-ibu bawa Quran, tadarus, senang. Kamu akan minder. Gaul jeung ibu-ibu lamun teu bisa maca Quran, akhirnya sosial itu tidak kamu dapat gitu. Nah, kalau sudah kembali ke masyarakat berlagi mahasiswa, sudah kamu itu sama, masyarakat yang sama gitu. Hanya mungkin kamu punya pengalaman belajar yang lebih tinggi gitu aja. Itu yang bedanya. Nah, kamu sudah bergelar profesor, balik ke masyarakat, mah anggar we mau disebut profesor. Nah, artinya profesor itu hanya untuk tataran akademik gitu aja. Gelar itu hanya untuk tataran akademik saja. Di masyarakat mah gelarna ge ustad gitu kan, akang misalnya. Hanya itulah. Paham nggak maksudnya? Ini pahami sebagai yang namanya guru punya 4 kompetensi. Kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, ya, dan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, apalagi satu lagi, apa lagi? Kepribadian, Pak. Kompetensi kepribadian. Nah, Al-Quran ini
UPTK ini membekali Anda kompetensi sosial, kemampuan Anda untuk bergaul, ibarat modal. Ya. Al-Quran beda gitu. Bisa dibawa kali itu ke dia, Bapak. Bisa dibawa ke sana kemari. Menjadi minatnya Kanu apa? Yang memang sudah pernah dilakukan dulu dan memang jadi Ini siapa? Ada suara yang masuk nih. Halo. Oke. Lagi-lagi ya. Jadi sampai mana tadi saya ngomong teh? Bagaimana tadi saya ngomong? Kompetensi sosial, Pak. Nah, jadi ini bagian daripada kompetensi sosial Anda ya. Nanti kemudian cara ngajar. Kan tadi juga dikasih tahu. Oh, gini langkahnya. Oh, kenapa ini harus tanpa jeda? Nah, itu kan cara beda dong. Anak UPI harus memang agak sedikit berbeda dengan yang lainnya. Ya, ada pertanyaan dulu sampai sini. Jadi Anda harus mulai berpikir C3, C4 sampai C6. High order thinking. High order thinking skill itu berpikirnya luas. Ngehubungkan anu lada jeung Quran naon sok atau hubungan anak kan itu kemampuan high order thinking skill itu menghubungkan berbagai variabel untuk menyelesaikan permasalahan. Kumaha cing kan dicontohan teh hese ya budak teh. Itu kan susah. Kadang-kadang teu bisa nurutan. Bagaimana nih? Oh, solusinya guys, itu siga orang yang kepadasan itu kan sebetulnya sebuah solusi nambungkeun anak nulada jeung huruf H kan gitu. Tapi itu sebagai sebuah solusi yang harus diambil. Jadi mulai Anda ditarik hot ini mah ya. High order thinking skill. Ini question, ada lagi yang lain? Paling untuk ngebahas buku yang tadi 4 pertemuan lah, 4 mingguan. Jadi sampai padahal tanggal 1 September ya. Kita sudah mulai ini ya. Sudah mulai apa? Sudah harus mulai gitu. Jadi bagus nanti pas begitu pertama kali masuk itu mulai pemetaan, harus mulai mencari informasi berapa mahasiswa yang muslim tentunya. Ya. Karena diajar Quran pasti muslim, beneran enggak mau non muslim. Nanti berapa yang muslim dan berapa yang non muslim. Langsung dipetakan berdasar langsung mengadakan ujian tes awal. Pemetaan dulu, tes awalnya dia ada di mana posisinya. Gitu kan ya? Sekaligus nanti Anda menjadi ya apalah punya jadwal sendiri gitu nantinya. Dan nanti ada 1 Zoom yang khusus untuk UPTK pakai ya. Nanti akan di breakout room. Misalnya menjadi 50 berapa session gitu misalnya dari jam 1 sampai ini. Berarti ada berapa room yang tinggal Anda masuk. Jadi Anda punya kelas sendiri tapi di dunia virtual kelasnya. Ya kan, kalau Anda kuliah kan begitu ya. Ada masuk ke breakout room gitu kan. Ya. Nah, pokoknya disyukuri saja sekarang mah pandemi teh, jangan untuk anak UPTK mah jangan banyak mengeluh. Syukuri saja gitu. Ada yang kemarin kena nggak? Ada yang terpapar nggak kemarin? Keluarga, Pak, keluarga sama saya mah belum swab sih, tapi ngerasain gejalanya gitu. Ya udah, saya juga sama kemarin kena, ya hilang penciuman saya itu, hilang rasa gitu, ya, sama. Oke lah, pokoknya semuanya semoga sehat. Kita biasa start dari jam pada maghrib sampai jam 8. Nah ini sudah jam 8 ya. Kita tutup saja kan nggak terlalu malam. Ya, Anda juga bisa kumpul hangat dengan keluarga gitu kan ya jam 8.
Nah, sholat isya dulu nanti. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Silahkan saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pemateriannya. Nah, izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya pada kegiatan kali ini ya. Di sini bahwa maka kita tuh sebagai pembimbing harus tahu dulu. Sebentar. Iya, Pak. Ini yang masuk ke UPTQ ada yang rangkap nggak dengan yang lain? Misalnya berapa kegiatan saya mintanya orang-orang yang fokus gitu. Jangan lebih dari 3 organisasi lah yang Anda masukin gitu. Supaya konsen gitu. Ya. Ada Nurjana misalnya rangkapnya di mana aja kalau Nurjana? Kemudian kalau ya gimana? Untuk organisasi Nurjana ikutan BEM juga. Oh BEM, oke nggak apa-apa. Tapi ini jangan sampai nanti harus ada skala prioritas ya, karena ini mah UPTQ itu betul secara ini adalah UKM, tetapi punya peran ganda sebagai asistensi mata kuliah gitu kan? Ini tolong diingat ya, sebagai asistensi mata kuliah. Ini sekarang ada 40-an. Jadi nanti kalau satu orang ngebimbing 12 orang nih kayaknya. Kalau jumlah mahasiswanya ini hampir 1000 jumlah mahasiswa teh. Kalau tidak salah berarti satu orang itu rata-rata pegangnya 20 gitu. Ya. Kalau 400, 100, 120, 600, iya hampir 700-an lah mahasiswa baru sekarang. Untuk UPI Sumedang itu 700 sampai 800-an untuk semua prodi. Ya, yang 800 bagi 40 taruhlah. Berarti kan hampir 20. Satu orang megang 20 gitu. Berarti sehari itu bisa jadi 2 sesi, belum Anda kuliah nanti tanpa belit teh. Ya. Jadi mohon fokus karena kita mau ngebimbing Quran loh, gitu. Ngebimbing teman kita loh. Gitu ya. Nah. Oke. Makasih, kembali lagi yuk. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kesimpulannya, kita sebagai pembimbing itu harus tahu dulu dahulu hijaiyah mandirinya agar tidak ada kesalahan dalam pelafalan maupun pengucapan. Nah, yang membedakan di sini yakni ada titiknya dan juga dari bentuk-bentuk huruf hijaiyah ini. Jadi kita bisa menggambarkan ataupun kita bisa memberikan gambaran kepada nanti pesertanya agar mudah tersampaikan pola asosiasinya. Nah, apabila sudah memahami tanda bacanya, perlu juga memahami terkait ritmenya, apalagi ketika sudah memasuki evaluasi itu. Jadi, kita sebagai calon tenaga pembimbing harus bisa satu nafas dan tetap memperhatikan tanda bacanya apabila ketika pelaksanaan nantinya. Nah, faktor banyaknya mahasiswa yang buta Al-Quran ini, yang pertama ada faktor kepedulian orang tua. Nah, di sini tuh orang tua seperti tidak ada motivasi dari diri orang tuanya yang mengajarkan kepada anaknya. Nah, yang kedua, ada tidak Al-Quran ini seharusnya sebagai modal sosial. Jadi, Al-Quran itu sebagai modal pergaulan karena nanti akan kembali ke masyarakat nantinya. Nah, yang namanya guru perlu mempunyai 4 kompetensi. Yang pertama, 1 kompetensi profesional, yang kedua kompetensi pedagogik, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi kepribadian. Jadi kita sebagai mahasiswa pun perlu memiliki pemikiran yang metode HOTS atau High Thinking Order. Nah, di situ kita sebagai mahasiswa yang asistensi PAI juga kita perlu terus belajar dan memahami terkait tanda baca Al-Quran. Sekian, terima kasih. Dan mohon izin Bapak untuk berkenan dan